Halo, apakah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada peserta webinar nasional yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah dan karunialah pada malam hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam webinar PUBG STI yang part ke-15. Dengan tema Security Like Air saat kamu menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Perkenalkan, nama saya Asmalia Junika yang akan memandu jalani acara malam ini sekaligus bertindak sebagai moderator pada sesi diskusi. Memasuki sesi inti, kita akan menyimak pemaparan dari narasumber yang telah hadir bersama kita. Beliau akan menyampaikan pandangan dan wawasan terkait urgensi keamanan sistem dari sudut pandang akademik dan pengelolaan teknologi informasi. Kepada Ustadz Hamdani sebagai mahasiswa Prodi Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Darun Najah, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua. Pada presentasi kali ini, insya Allah saya bawakan tanpa ini ya, apa sih namanya? Tanpa menghadirkan wajah saya, maaf sebelumnya karena device saya tidak memungkinkan untuk melakukan on cam. Jadi saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Soalnya ini berbeda dengan Windows biasanya. Jadi tidak bisa on cam. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada seminar hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali dianggap sepele, yaitu cyber security atau keamanan cyber. Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas kita, mulai dari komunikasi, transaksi, keuangan, hingga penyimpanan data pribadi, bergantung pada teknologi dan internet. Sayangnya, seiring dengan kemajuan tersebut, ancaman di dunia cyber juga terus berkembang, mulai dari penipuan online, kebocoran data, hingga peretasan akun. Melalui seminar ini, saya berharap kita semua dapat memahami dasar-dasar cyber security, mengenali jenis-jenis ancaman yang sering terjadi, serta mengetahui langkah-langkah sederhana namun penting untuk melindungi diri kita di dunia digital ini. Semoga seminar ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya keamanan informasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai seminar cyber security ini. Baik. Sebelumnya saya insya Allah ini saya tidak memakai PPT seperti biasanya karena di sini saya tahu soalnya kalau memakai PPT kita tuh nggak bakal notice sama apa yang kita omongin gitu. Jadi kita langsung aja kita melihat bagaimana seorang peretas itu bisa meretas akun kita. Terus saya itu sebelumnya saya adalah seorang penetration tester yang berbasis web dan server, dan saya juga
paham sedikit tentang dunia peretasan. Soalnya penetration testing ini hampir sama dengan yang namanya, kalau kita kenal itu namanya hacker. Ya, saya seorang white hat hacker. Saya pernah bekerja menjadi bug bounty hunter di HackerOne, dan saya telah menemukan beberapa bug, dan juga saya melakukan riset di website Darun Najah dan Universitas Darun Najah juga. Dan ini beberapa temuan yang saya dapat dari website Darun Najah dan website Universitas Darun Najah. Nah, jadi kali ini soalnya kita kan sebagai orang awam itu tentunya kita itu bukan semua dari kita adalah admin dari website. Nah, jadi saya tidak akan sedikit membahas tentang keamanan website walaupun itu sangat berkaitan dengan bidang saya. Tapi saya akan memberi semacam motivasi dan petunjuk dan tips-tips agar kita terhindar dari yang namanya cybercrime. Seperti yang kita ketahui, banyak dari kita itu sering mengalami cybercrime gitu ya. Jadi banyak, menurut dari pengalaman saya, itu banyak sekali teman-teman saya, orang tua saya sendiri, dan orang-orang yang nggak saya kenal juga, itu beberapa sering melapor kepada saya, itu entah mereka terkena pembajakan akun mereka hilang, hilang saldo di bank, device tiba-tiba mati sendiri, nggak bisa diapa-apain, dan banyak lagi problem-problem tentang dunia cyber ini ya. Nah, jadi untuk sekarang saya ingin menunjukkan cara seorang hacker itu mengeksploitasi kerentanan yang ada pada manusia. Jadi di dunia hacking itu ada banyak sebutannya ya. Ada yang namanya web attack, ada yang namanya social engineering. Nah, untuk sekarang saya akan membahas tentang social engineering. Apa itu social engineering? Social engineering itu adalah teknik dari seorang hacker itu sendiri meretas akun kita, membobol saldo bank kita, atau apalah yang berkaitan dengan hacker. Itu kalau berkaitan dengan manusia, itu dia namanya social engineering. Saya akan memberikan contoh ini. Nah, dalam dunia hacking itu ada banyak cara ya seorang hacker itu meretas akun. Ada yang melalui phishing, ada yang melalui malware, virus itu hampir sama dengan malware. Ada dari, ya, dan banyak sekali sebutan-sebutan dalam dunia cyber security ini. Saya akan menunjukkan ini salah satu tools yang biasa digunakan oleh para peretas meretas akun kita. Itu ada namanya tools Deep-Teaser. Tools ini digunakan untuk membuat login page palsu, fake login page ya, kayak semacam halaman login palsu. Nah, itu termasuk phishing. Nanti akan saya jelaskan ada beberapa teknik-teknik seorang hacker itu bisa meretas Anda. Sebenarnya kelemahan suatu sistem, kelemahan yang paling lemah dalam satu sistem itu bukan di sistemnya sendiri,
tapi pada orangnya, orangnya itu. Soalnya manusia itu berpikir, manusia itu berpikir walaupun secara logika tetap menggunakan yang namanya perasaan, kecuali sistem. Sistem itu nggak pasti, pasti nggak punya perasaan. Nah, dari perasaan tersebut, seorang peretas itu bisa menggunakan celah itu untuk melakukan kejahatan dalam dunia cyber. Oke, nah ini yang namanya Jupiter ya. Jupiter yang sudah saya jelaskan, dan kita akan praktek, istilahnya praktek, melihat bagaimana seorang hacker itu bisa, peretas itu bisa meretas kita tanpa kita sadari. Tools ini bisa membuat login page palsu. Saya contohkan misalnya Steam ya, Steam. Hacker itu ada bermacam-macam. Ada yang namanya black hat, ada white hat, ada purple hat, ada zero hat. Ulang ya, dan itu pasti sangat merugikan kita. Nah, ini link apa sih? Ini adalah link dummy ya. Banyak sekali link-link yang harus kita hindari dalam hidup kita ini. Jangan asal membuka link gitu. Nah, dan saya akan kasih tahu ini, benar. Nah, kelihatannya seperti login page asli ya di Steam gitu. Misalkan kita seorang gamer gitu dan kita mendapatkan email dari orang random gitu, atau dari suatu perusahaan, atau dari Steamnya sendiri. Kelihatannya seperti dari Steamnya sendiri, tetapi itu adalah teknik social engineering yang digunakan seorang peretas untuk bisa meretas akun kita. Nah, di sini saya akan memasukkan username saya ya. Saya akan Ramdhani, nama saya Ramdhani. Dan password 1234. Oke, kita akan sign in. Nah, ketika di sini, saya tadi sudah membuat listenernya ya. Dan ya, bisa kita ketahui, lihat ada yang namanya akun sama password kita sudah ada di device atau server dari seorang peretas tersebut. Ini ada contoh kecil. Kalau Steam kan agak kurang ya orang make ya. Kita coba yang Instagram. Terus uh, ini sebenarnya tools yang sebenarnya dilarang ya. Tapi saya ini sebagai bentuk edukasi aja untuk teman-teman sekalian agar tahu bagaimana sih seorang peretas itu bisa meretas akun kita. Nah,
kita mendapatkan linknya lagi. Dan ya, ini mirip sekali ya sama login page-nya Instagram. Kita masukkan uh, username kita. Nah, pasti teman-teman sekalian pernah ngalami kayak gini. Kayak kita login tapi kok disuruh login lagi. Nah, itu kita patut waspada. Kita patut waspada karena itu bukan sembarangan bug gitu sebenarnya. Tapi itu sebuah teknik social engineering buat kita. Nah, ini contoh kecilnya aja. Ada Instagram dan lain-lain. Belum sampai ke login page sebuah bank gitu untuk kita. Nah, dan ini tertera akun saya dan passwordnya. Nah, itu contoh kecil dari teknik yang digunakan seorang peretas untuk bisa mengambil data-data penting kita dimanapun itu. Dan social engineering juga itu baru tahap awalnya dari suatu serangan cyber ya. Sebelumnya mereka sebenarnya sudah menanamkan virus seperti Trojan, malware, keylogger, ada screen logger, dan lain-lain, ada Trojan dan lain-lain, dan ransomware. Nah, yang sebenarnya sepele tapi yang membahayakan itu ada yang namanya malware yang disebut dengan keylogger. Malware ini bisa merekam segala aktivitas keyboard kita dan mengirimkan data-data itu ke server penyerang kayak ini. Hampir mirip. Tapi itu apa yang kita ketikkan, aktivitas yang ada di keyboard kita. Saya pernah bereksperimen juga membuat sebuah malware berbentuk keylogger, trojan, ransomware, screen logger, dan lain-lain. Dan itu semua sama. Jadi kita harus aware ya tentang keamanan keamanan data kita dari mulai kita dari diri kita itu sendiri. Misalkan Anda ingin Anda nggak punya uang ya untuk membeli misalkan Adobe Illustrator, Photoshop, software-software desain lainnya gitu atau game itu yang berbentuk crack, itu saya jamin 100% itu nggak aman. 100% saya jamin itu nggak aman. Karena di dalamnya itu itu dapat virus seperti keylogger tadi, ransomware. Ada banyak sih sebenarnya nama-nama virus itu bisa bisa teman-teman cari dan lihat apa saja jenis-jenis virus yang ada di komputer dan HP. Seperti dan cara penanggulangannya. Cara penanggulangan dari ancaman cyber ini sebenarnya kuncinya adalah tidak malas dalam menjaga data-data kita tersebut ya. Misalkan akun, cara menjaga akun. Dalam menjaga akun itu bisa kita lakukan dengan mengganti password setiap beberapa hari sekali atau beberapa minggu sekali, dan kita bagusnya itu menggunakan two factor authentication. Dua faktor autentikasi dua faktor. Untuk apa fungsi autentikasi dua faktor itu? Ketika seorang peretas itu mendapatkan data kita,
username dan password, itu bisa kita kita tolak gitu maksudnya. Jadi dengan autentikasi dua faktor itu keamanannya akan berlapis-lapis dan sulit buat ditembus oleh seorang peretas itu. Dan perlu kita ketahui, sebenarnya dalam dunia dark web, itu sering kita dengar ya, dark web. Dan itu bukan hanya legenda atau mitos, sebenarnya itu benar-benar ada dan berjalan tanpa kita sadari, tilt tanpa terdeteksi apapun, servernya sering berganti-ganti dan susah untuk dilacak. Dan dalam forum gelap tersebut, itu sering para peretas ini membagikan data-data yang bocor, data breach gitu, dari suatu perusahaan seperti ya Samsung, Google dan lain-lain. Itu mereka berbagi resource virus juga, berbagi tools, alat-alat untuk melakukan kejahatan cyber tersebut. Nah, mumpung saya seorang penetration tester dan istilahnya white hat hacker. Jadi hacker yang membantu untuk mengedukasi orang-orang agar lebih aware gitu tentang security ini. Soalnya banyak sekali yang udah menjadi korban dari cybercrime ini. Teman-teman saya udah belasan bahkan puluhan yang berkonsultasi gitu kepada saya, kata-katanya ya. Berkonsultasi kepada saya, pamannya kehilangan uang 40 juta, padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, dan juga ya, nomor telepon, cara penanggulangan cybercrime dari nomor telepon kita. Nomor telepon kita itu bisa dibajak ya. Itu namanya uh, phone hijacking namanya. Teknik seorang hacker bisa menyadap telepon kita. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba saldo kita udah hilang aja. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak ngeklik link berbahaya, kita nggak masuk website berbahaya, kita nggak download game crack, nggak download software crack, tapi tiba-tiba saldo kita hilang. Nah, itu bukan pure kesalahan kita juga ya, tapi kita bisa menanggulangi tersebut dengan mengunci SIM card kita. Nah, bisa antum lakukan itu di pengaturan. Cari aja manajer SIM dan cari aja keamanan dan bisa itu ada, pasti ada mengunci SIM card. Nah, dengan mengunci SIM card itu, seorang peretas ini tuh nggak bisa mengambil alih nomor telepon kita. Nomor telepon kita itu untuk apa? Kan kita biasanya kalau pengen reset password itu pasti minta kode OTP dan lain-lain, itu dari nomor telepon itu pasti bisa. Nah, dari situ seorang hacker bisa meretas akun m-banking kita. Dalam penanggulangan, dan saya sudah bilang tadi ya caranya itu dengan masuk aja ke pengaturan, manajer SIM, lalu cari keamanan, lalu cari kunci SIM. Itu ada. Dan pengamanan akun tadi sudah juga saya jelaskan ya, serta jenis-jenis malware virus yang harus kita hindari dan cara penanggulangannya. Dan juga saya sudah menunjukkan bagaimana seorang hacker itu membuat sebuah login page palsu. Yang namanya phishing. Sering kita dengar. Oke, boleh teman-teman
untuk bertanya atau berkeluh kesah apa yang antum alami selama ini dan pengen antum tanyakan. Itu boleh. Saya buka forum tanya jawab. Terima kasih berada di ketika kita fitur raise hand atau kolom chat di kolom Zoom. Silahkan yang ingin bertanya, karena bagus banget ya materinya. Jujur saya baru tahu gitu Ustadz ya. Ternyata tanpa kita klik link apapun gitu ya, bisa aja kita kena serangan hacker begitu ya Ustadz ya. Iya, sudah saya jelaskan tadi dan begitulah adanya dan begitulah yang terjadi pada dunia, pada kita, pada semua orang dan semuanya seperti itu polanya. Nah, gimana nih Ustadz? Misalkan sudah terlanjur gitu Ustadz. Misalnya saldo dananya hilang gitu ya Ustadz ya. Nah, gimana sih Ustadz? Apa yang harus dilakukan tindakan preventif supaya tidak terjadi untuk kedua kalinya gitu Ustadz? Ketika kita sudah terjadi pada kita ya, ini kasusnya sudah terjadi pada kita dan kita sudah ikhlas saldo kita hilang. Sebenarnya masih bisa sih menyelamatkan saldonya itu ya sebelumnya. Dengan kita melaporkan apa yang terjadi pada kita itu kepada perusahaan yang menanggung semua itu seperti misal saldo di Dana. Ya kita melapor ke perusahaan Dana tersebut dan melapor kepada kepolisian juga. Dalam kepolisian itu juga ada tim khusus yang menanggulangi ancaman cyber seperti ini. Dan untuk gimana caranya biar kedua kalinya nggak kena? Nah, itu sudah saya jelaskan tadi dengan cara menggunakan two factor authentication, faktor autentikasi dua faktor dan mengunci SIM card kita. Serta jangan sekali-kali kita membagikan layar kita atau foto yang mengandung data-data kita ke internet. Soalnya itu bisa tercatat ya di internet dan seorang peretas itu juga bisa mencari username kita, password kita dan lain-lain itu dari internet. Jadi kita jangan jangan asal memposting sesuatu, jangan apa-apa diposting dan itu mengandung data-data kita. Untuk penanggulangannya tadi, ya memakai two factor authentication, mengunci SIM dan rajin-rajin untuk reset password ya. Mengganti password kita itu harus sering aja gitu. Dan jangan menggunakan password yang mengandung data-data pribadi kita seperti nama kita, terus misal Ramdhani, tanggal lahir saya misal tanggal 8, Ramdhani 08 2006 gitu. Nah, itu pasti udah ketebak passwordnya itu sama seorang peretas itu. Soalnya rata-rata IQ dari seorang peretas itu tuh lebih tinggi dari orang awam. Pasti, soalnya mereka sudah berpengalaman dan juga pasti sudah belajar banyak. Pasti mereka tahu seperti yang password yang mudah ketebak kayak gitu. Dan juga mereka juga mendapatkan data-data kita dari data breach dari suatu perusahaan gitu. Boleh untuk yang mau bertanya lagi atau kurang paham, boleh untuk ditanyakan. Ayo silahkan untuk yang ingin bertanya.
Gak ada yang nanya ini. Oke, nanti. Oke, saya akan membagikan beberapa tools yang saya buat. Mungkin bisa berguna untuk teman-teman yang ngerti cara pakainya ya. Ada beberapa tools yang sudah saya buat sendiri. Ini. Ada yang berkaitan dengan kriptografi, berkaitan dengan penetration testing web, phishing, dan lain-lain. Ini adalah tools yang bisa membuka file yang terkunci atau folder yang terkunci. Ada juga yang untuk penetration testing di web itu, ada yang berbasis cloud, ada yang berbasis web biasa, ada yang berbasis server. Dan pasti teman-teman bertanya-tanya, ini saya menggunakan apa sih? Ini namanya operation system, namanya Kali Linux. Ini sistem operasi yang sering digunakan para peretas atau seorang penetration tester ya untuk mengetes keamanan suatu web aplikasi, dan juga yang tadi digunakan para hacker juga. Di sini ada banyak tools yang tersedia dari operation system ini sendiri, dan ya saya menggunakan ini udah lumayan lama juga. Ada yang mau bertanya lagi? Ramdhani, saya ingin bertanya. Iya boleh, silahkan. Untuk memilih password yang benar tuh, pilih password yang panjang atau password yang tidak beraturan. Terima kasih. Oke, dalam pemilihan password ya, sebaiknya kita jangan menggunakan ya tadi password yang mempunyai info data-data kita, atau password yang pendek, lemah gitu. Ramdhani 123 itu mudah untuk di ini. Jadi pemilihan password yang tepat itu boleh memakai password yang acak dan panjang. Dan kemudian password itu disimpan biasanya kalau di HP itu ada pengisi password otomatis ya, dan pemilihan password yang acak dan panjang beserta huruf-huruf dan simbol-simbol yang rumit itu lebih bagus untuk keamanan akun kita. Soalnya ada alat yang bisa yang namanya nge-brute force. Brute force itu adalah semacam kayak sering kan kita lihat di film-film gitu, seorang hacker meretas password kayak mengacak-ngacak passwordnya kayak langsung ngacak gitu passwordnya. Nah itu sebenarnya emang ada toolsnya, dan benar bukan hanya film aja. Biasanya sering film-film hacker itu emang mengambil dari kejadian dunia nyata, dan mereka juga biasanya berkonsultasi pada pakar keamanan cyber tentang tools apa saja dan apa saja yang harus dilakukan sebenarnya. Itu untuk mengedukasi kita. Jadi kayak gitu ya cara penggunaan password yang bagus dan benar untuk kita.
Boleh ada yang bertanya lagi? Baik Ustadz, mungkin Dan ya, pertanyaan terakhir ya, eh, pertanyaan terakhir, misalnya nih Ustadz, tadi kan untuk mengganti beberapa kali apa namanya kata sandi gitu ya Ustadz. Nah, kendalanya mungkin di orang tua ya Ustadz, karena kan kebanyakan nih Ustadz yang saya tahu rata-rata penipu gitu ya Ustadz, atau mungkin hacker itu biasa condong ke orang tua gitu, karena mereka dianggap lebih gaptek gitu ya. Nah, kalau boleh Ustadz berikan dong Ustadz tips yang paling sederhana pada orang tua yang bisa diterima gitu Ustadz, agar aman HP-nya dari phishing atau dari penipuan atau dari hacker gitu Ustadz. cara agar orang tua kita itu aman ya. Ya, kita tahu orang-orang kayak gen milenial gitu. Ya, kayak kita Gen Z kan kita pasti udah ngerti lah bagaimana cara mengamankan akun kita ya. Kalau orang tua bagaimana? Kan kita sudah seminar ini dan kita sudah tahu nih bagaimana cara-caranya itu. Tugas kita itu adalah menyampaikan kepada yang lain, menyampaikan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum tahu atau yang kurang paham, atau istilahnya gaptek lah dalam menggunakan teknologi, menggunakan HP, menggunakan laptop gitu. Itu tugas kita untuk mengedukasi orang tua kita. Jadi bisa eh, misalkan kita bilang ke orang yang sudah tua itu ya, untuk selalu berkonsultasi kepada kita sebelum melakukan sesuatu. Dan kita sendiri tugas kita, misalkan orang tua kita ya. Nah, itu tugas kita sendiri untuk melindungi orang tua kita dari ancaman cyber maupun dari ancaman fisik. Itu tugas kita, bagi kita yang orang yang lebih tahu. Nah, caranya sama seperti tadi, tetapi yang mengontrol itu kita. Kalau orang tua kita paham misalnya, ya udah boleh kita lepas orang tua kita dan mereka ini sendiri ya. Ada juga nih eh, teknik seorang peretas itu, penipuan lebih tepatnya ya, penipuan. Cara seorang penipu itu menipu kita dengan memanfaatkan perasaan kita itu sendiri. Perasaan takut, perasaan marah, perasaan sedih, senang. Misal senang nih, perasaan senang. Mereka mengeksploitasi kerentanan kita ketika kita merasa senang. Mereka mereka bakal bikin sama link phishing. Jadi sebenarnya peretas itu adalah penipu, hacker itu sebenarnya penipu. Penipu itu tapi belum tentu hacker ya. Seorang peretas itu udah pasti penipu. Mereka bakal memanfaatkan perasaan kita. Misal senang, kayak tadi, kuota 60 giga. Wih, siapa sih yang nggak tergiur dengan kuota 60 giga atau gift gratis 1 juta rupiah gitu dengan mengklik link ini. Nah, kalau perasaan takut misalnya atau sedih, gelisah gitu dalam penipuan online misalnya, kita membeli barang yang harganya harusnya itu 20 juta menjadi 1 juta. Mereka bilangnya awalnya mereka menggunakan perasaan kita gitu. Kita senang misalkan. Ada nih lagi promo 1 juta. Padahal ini harganya 20 juta loh. Nah, dan kita tergiur. Kita udah bayar tuh 1 juta. Terus mereka bakal menggunakan alibi lain misalnya. Ini produk dari luar negeri. Jadi harus melewati bea cukai. Kalau Bapak nggak transfer 7 juta sekarang, maka Bapak akan ditahan oleh polisi dan Bapak ya bakal masuk penjara gitu misalkan. Nah, pasti kita takut dong. Oh, ya udah Pak, ya ini saya transfer 7 juta. Internet. Udah kita transfer. Ternyata itu sebenarnya cuma bohongan. Mereka sudah mempersiapkan itu sebelumnya. Mereka
punya jaringan di kepolisian atau di bea cukai sebenarnya mereka juga udah banyak persiapan untuk itu tuh. Mereka sudah berpengalaman sebenarnya, udah profesional. Dan cara kita adalah jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Setiap tindakan kita itu kita pikirkan dengan lebih matang, terencana, berpikir secara logika. Jangan hanya memakai perasaan kita. Ya pasti kalau cewek-cewek kan lebih mengutamakan perasaan dalam berpikir gitu, dalam melakukan suatu tindakan tuh pasti mereka lebih menggunakan perasaan. Dan cowok ya lebih pasti menggunakan lebih lebih menggunakan logika ya. Tapi walaupun begitu, kita juga harus berpikir sehat gitu. Ya kemarin kita sudah kejadian ya teman kita yang kena penipuan, walaupun nominalnya kecil, tapi itu sebagai pelajaran untuk kita dan pengalaman buat kita sendiri. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik dan jawaban yang sangat kami. Semoga diskusi ini semakin memperbaiki sebagai bentuk apresiasi atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Kami akan melakukan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber. Mohon ditampilkan kepada panitia. Terima kasih Ustadz Ramdhani atas kontribusi dan kesediaannya sebagai narasumber pada malam hari ini. Semoga sertifikat ini menjadi kenang-kenangan sekaligus motivasi untuk terus berkontribusi dalam pengembangan literasi digital. Untuk para peserta, jangan lupa mengisi daftar hadir dan juga sertifikat di dalam kolom chat. Baik, sebelum kita akhiri acara malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian rangkaian webinar PUBG STI Part 15. Kami mohon maaf apabila selama acara terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Sampai jumpa pada PUBG STI yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kepada seluruh peserta. Saya Asmalia Junika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.